Sebelum lanjut, untuk mengingatkan kembali di saat hari kelulusan, Momo dan Wei yang baru saja sampai di kampus belum sempat berbincang dan berfoto dengan teman-teman Momo. Wei langsung berpamitan kepada Momo untuk pergi ke lab karena turut didesak Chole. Pamit begitu saja membuat teman-teman Momo menggoda Momo. Wei begitu saja pergi itu karena ada gadis yang sangat cantik di lab. Apalagi di acara yang khusus ini, Wei tidak memberi Momo bunga. Menuju sebuah ruangan kelas, sembari membuka pintu, tiba-tiba Momo kaget seseorang tiba-tiba menyodorkan serangkaian bunga mawar. Momo merasa bahagia, mengira Wei lah yang telah memberi kejutan padanya. Namun ternyata bukanlah Wei, melainkan Ake yang ingin memberi kejutan kepada Menglu. Pupus sudah kebahagiaan yang Momo rasakan. Sebelum sisi foto bersama, semuanya turut membantu Wei mengenakan kostum kelulusannya. Tak terkecuali Xu Yuyin yang memberi perhatian dengan merapikan rambut Wei yang terlihat sedikit berantakan. Namun sayang, perhatian Xu Yuyin itu ditolak oleh Wei. Sesi foto pun dimulai. Asik berfoto berdua di perpustakaan, Wei dan Chole didatangi oleh Profesor Chang dan Xu Yuyin yang membawa serangkaian bunga sebagai hadiah kelulusan, di mana Profesor Chang memberi serangkaian bunganya kepada Chole, sedangkan Xu Yuyin memberikannya kepada Wei. Memperlihatkan hasil fotonya tadi bersama Wei kepada Xu Yuyin, mata Xu Yuyin yang hanya tertuju kepada Wei melihat dasi yang Wei gunakan tidaklah rapi. Tanpa basa-basi, Xu Yuyin mengambil tindakan segera menuju Wei untuk merapikan dasi Wei. Datanglah Momo dan melihat apa yang sedang terjadi. Sambil tersenyum penuh makna, Momo pura-pura memendam rasa cemburunya. Baru saja insiden dasi, tiba-tiba Profesor Chang meminta Momo untuk membantu Momo memoto mereka. Dan si Chole ini lagi malah menyuruh Xu Yuyin dan Wei lebih berdekatan lagi. Tentu saja kejadian ini membuat raut wajah Momo cemberut. Selesai sesi foto, Chole mengajak Momo untuk berfoto bersama. Meskipun dilarang Wei, Momo tetap mau berfoto bersama Chole, bermaksud ingin membalas Wei. Tapi Momo gagal karena Wei menuju Chole dan Momo dan berada tepat di tengah-tengah mereka berdua. Selesai berfoto, tanpa pamit kepada Wei, Momo pergi dengan hanya pamit kepada Profesor Chang. Sudah tahu ada yang tidak beres kepada Momo, Wei segera mengejar Momo. Wei mengejar Momo, sedangkan Wei dikejar oleh Chole untuk memberitahu Wei bahwa Wei lupa membawa bunga yang diberikan oleh Xu Yuyin. Pembicaraan antara Wei dan Chole itu pun didengar oleh Momo. Betambah kesal yang Momo rasakan, teman-teman Momo yang sedang berfoto di luar gedung perpustakaan melihat Momo dan Wei yang keluar dengan Wei sedang membawa serangkaian bunga. Spontan saja teman-teman Momo mengolong-olong Momo dan Wei dengan menyuruh Wei memberikan serangkaian bunga yang Wei pegang kepada Momo. Tentu saja Momo tidak mau menerimanya. Seperti yang kita tahu, bunga tersebut merupakan pemberian dari Xu Yuyin. Tidak melakukan hal romantis seperti yang teman-teman Momo lakukan, Wei mempunyai sisi romantisnya sendiri, yaitu dengan menjaga Momo. Tahu Momo masih marah, Wei terus mengikuti Momo. Untuk meredakan amarah Momo, inilah yang dilakukan Wei. Atas apa yang telah dilakukan Wei tadi, redalah amarah Momo. Karena uang beasiswa Wei belum cair juga, selama 3 hari Wei dan Momo hanya mengkonsumsi bubur untuk menghemat uang. Tidak hanya mengkonsumsi bubur untuk menghemat uang, sekarang tagihan air dan tagihan listrik belum Wei bayar. Untuk menenangkan Momo, Wei memberitahu Momo bahwa Profesor Chang akan memberikan uang proyek terlebih dahulu. Tidak tahu kapan cairnya, Momo menawarkan untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu. Namun Wei tidak mau menggunakan uang Momo. Karena listrik padam, di rumah merasa gerah, Wei mengajak Momo keluar untuk bermain pingpong. Wei ingin memamerkan bahwa sekarang Wei telah bisa bermain pingpong, buah hasil dari ajaran Sufei. Benar saja, Momo akhirnya kalah dari Wei. Sudah kalah, Momo tidak mau bermain pingpong lagi. Di balik bingung mau melakukan apa, ponsel Wei berbunyi memberitahukan bahwa uang proyek dari Profesor Chang telah cair. Dari hasil uang proyek, Wei membayar tagihan air, listrik, beras, dan beberapa bahan pokok makanan lainnya. Hari demi hari, akhirnya hari ujian penentuan siapa yang akan pergi ke Jerman diadakan. Dan yang menjadi pengawas ujiannya adalah Lu Xianzi. Dapat kita lihat, Wei lebih unggul dari Chole. Di sisa 15 menit ujian, Wei sudah menyelesaikan soalnya dan mengumpulkannya. Di asrama sekolah, Momo dan Wang San sedang mengemas barang-barangnya.
Ketika mengemas, Momo menemukan sebuah amplop pemberitahuan. Tanpa sengaja, Momo menemukan sejumlah uang yang Momo simpan di saat Momo bekerja dulu. Chole yang ingin membuka pintu lab mendengar ada yang datang dan mengira yang datang adalah Wei Yi. Chole memberitahu Wei Yi bahwa mulai hari ini Chole tidak tinggal di lab lagi. Namun dugaan Chole salah, yang datang bukanlah Wei Yi melainkan Lu Xianze. Tidak hanya memberitahu Lu Xianze bahwa Chole tinggal di lab, Chole justru memberitahu Lu Xianze bahwa Chole dulunya juga pernah memelihara kucing di lab. Kepolosan Chole ini membawa malapetaka baginya. Mengira Lu Xianze sama dengan yang lainnya, namun Lu Xianze yang sedari awal tidak menyukai Chole ingin melaporkan perbuatan Chole tersebut ke yayasan untuk disidang karena telah melanggar aturan kampus. Wei mencoba membantu Chole dengan membiarkan Profesor Chiang yang menangani urusan ini. Tetap saja, Lu Xianze ingin Chole disidang. Xu Yun pun membantu dengan mengajak Lu Xianze untuk memeriksa hasil eksperimen Xu Yun yang sedikit ada masalah. Di perjalanan, Xu menanyakan kepada Lu Xianze, sepertinya Lu Xianze sedang emosi. Ternyata emosi Lu Xianze itu karena Lu Xianze pergi kencan buta, bertemu dengan keluarga yang kaya namun sangat sombong. Di balik percakapan mereka berdua, tanpa disadari, Wei berjalan menuju arah mereka berdua dan mendengar percakapan mereka. Apalagi anaknya yang bernama Fu Fei, dia adalah pria yang arogan. Lalu Lu Xianze meminta Xu Yun untuk tidak perlu mengenal orang seperti itu. Orang seperti itu sama sekali bukanlah level kita berdua. Sudah muak mendengar, Wei menghentikan Lu Xianze untuk berbicara lagi. Ketika Wang San menuju Fu Fei, Wang San melihat ayah Fu Fei yang ingin menemui Lu Xianze untuk meminta maaf atas kejadian tempo lalu. Lalu Wang San pun menyapa ayahnya Fu Fei. Kenapa ayah Fu Fei sedari awal tidak menyukai Wang San? Itu karena menganggap Wang San adalah seorang penggoda. Biasanya pacarnya Fu Fei itu menyukai Fu Fei hanya karena uang ayahnya saja. Jika Wang San terus bersama Fu Fei, ayah Fu Fei tidak akan memberi Fu Fei uang. Jadi Wang San tidak akan mendapatkan apapun. Merasa dihina oleh ayahnya Fu Fei, Wang San memberitahu bahwa Fu Fei ingin membangun perusahaannya sendiri dengan hasil uangnya sendiri dari kejuaraan pertandingan basket. Wang San pun mulai menasihati ayah Fu Fei. Mendengar Fu Fei akan membuka perusahaan sendiri dan telah mengurus izin usahanya, ayah Fu Fei pun nampak bangga pada anaknya. Selesai berkemas, Momo mencari Wei di lab dan bertemu dengan Xu Yun. Xu Yun memberitahu Momo bahwa Wei baru saja keluar. Momo hubungi saja Wei. Lagi-lagi, si Lu Xianze berulah. Lu Xianze menanyakan siapa Momo kepada Xu Yun. Setelah tahu Momo adalah pacarnya Wei dan bukan jurusan mereka, Lu Xianze seperti menghina jurusan Momo karena tidak memiliki kesamaan dengan Wei dan mengira melihat kedekatan Xu Yun dan Wei selama ini menganggap Xu Yun adalah pacarnya Wei. Lu Xianze menemui Wei di perpustakaan. Lu Xianze memberitahu Wei bahwa pacarnya Wei mencari Wei di lab tadi. Setelah menerima pesan dari Momo, Lu Xianze kembali berulah, memberitahu Wei bahwa Lu Xianze tidak mengira bahwa Wei menyukai orang dengan tipe seperti itu. Kenapa? Bukan dari jurusan fisika. Sedari tadi sudah merasa terganggu dan muak mendengar ocehan Lu Xianze, Wei membalas, "Siapapun pacarku, itu bukan urusanmu. Pacarku tidak ada urusannya denganmu. Sedangkan pria yang bernama Fu Fei adalah temanku. Kurasa dia tidak sombong sepertimu dan tentu saja lebih berkualitas darimu." Terlihat Wei tampak senang setelah melampiaskan semua yang telah Wei pendam selama ini. Sampai di rumah, sembari mengemas barang-barang, Momo memberitahu Wei bahwa Momo menemukan sejumlah uang saat berkemas tadi. Dengan uang tersebut, Momo mengajak Wei berbelanja sampai uangnya tidak tersisa lagi. Dimulai dari membeli sarung sofa, lalu gantungan. Ketika menuju sebuah toko keramik, Momo menyukai beberapa keramik berbentuk binatang di toko itu. Pelayan toko memberitahu Momo bahwa semua keramik itu dibuat sendiri oleh pelanggan. Jika Momo mau, Momo juga bisa membuat keramik Momo sendiri. Sembari membuat keramik, Momo melihat ke arah Wei, lalu ternyata itu hanyalah khayalan Momo semata. Setibanya di rumah, Momo dan Wei pun memasangkan barang-barang yang telah Momo dan Wei beli tadi. Sampai pada pemasangan lampu kamar Wei, setelah selesai Wei lelah langsung membaringkan badannya ke kasurnya, lalu diikuti oleh Momo. Momo mengeluh bahwa Momo lelah sekali. Wei yang merasa semuanya hanya Wei lah yang mengerjakannya. Wei protes kepada Momo. Momo juga merasa Momo juga bekerja, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Wei. Alhasil, mereka pun saling bertatap-tatapan. Akankah terjadi sesuatu dari hasil tatapan ini? Lanjut ke video selanjutnya.